Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang dianggotai oleh Raya dan Fauzan. Saya Turaya Safa Purwoko dengan NIM 302240081 dan rekan saya Muhammad Fauzan Maulana dengan NIM 302240072. Di sini, Raya dan Fauzan mau menemani teman-teman sekalian untuk beberapa menit ke depan menjelaskan materi hasil diskusi kami tentang pembahasan model komunikasi sosial dan pembangunan di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Jadi, harap disimak baik-baik ya teman-teman. Pendahuluan. Pembangunan adalah proses yang sangat luas maknanya. Karena luas, sulit untuk memberikan satu definisi yang tepat. Setiap orang bisa memahami pembangunan dengan cara berbeda, misalnya dari sisi sosiologi, politik, atau psikologi. Dalam proses pembangunan, komunikasi punya peran yang sangat penting. Komunikasi pembangunan atau development communication digunakan untuk menyampaikan informasi dan menciptakan suasana yang mendukung keberhasilan pembangunan. Dengan adanya komunikasi, masyarakat bisa lebih mudah memahami tujuan pembangunan dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Selain itu, ada juga istilah komunikasi penunjang pembangunan atau development support communication. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan komunikasi yang secara khusus dirancang untuk mendukung program pembangunan tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai model komunikasi sosial dan pembangunan penting untuk dipelajari. Hal ini karena komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga membantu menciptakan kondisi yang mendorong keberhasilan pembangunan. Berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, pengertian. Komunikasi pembangunan adalah proses penyampaian informasi atau pesan yang berkaitan dengan pembangunan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat paham, mau menerima, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam praktik komunikasi pembangunan, sumber atau komunikator diperankan oleh fasilitator sebagai agen of change atau agen perubahan. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah ataupun penyelenggara komunikasi pembangunan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu memahami program yang ditawarkan dan atau mengadopsi inovasi demi tercapainya tingkat produktivitas dan pendapatan untuk memperbaiki mutu hidup. Urgensi komunikasi dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Hidebro Nasution 2004 menyebut ada 3 aspek komunikasi dalam pembangunan. 1. Pendekatan umum, meneliti peran media massa dan kebijakan komunikasi dalam pembangunan suatu bangsa. 2. Pendekatan khusus, melihat bagaimana media massa bisa digunakan secara efektif untuk memberikan pengetahuan tertentu kepada masyarakat. 3. Pendekatan sempit, fokus pada komunikasi tatap muka, misalnya antara penyuluh atau fasilitator dengan masyarakat untuk mendorong partisipasi langsung dalam program pembangunan. Selanjutnya, peran komunikasi dalam penanganan. A. Menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi. B. Mengajarkan keterampilan baru mulai dari baca tulis ke pertanian hingga keberhasilan lingkungan hingga reparasi mobil. C. Meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata. D. Membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi dari era 1966. E. Membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan masyarakat. F. Mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional dengan membawa pengetahuan kepada massa. Mereka yang memperoleh informasi akan menjadi orang yang berarti dan para pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa adanya orang lain
yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi. G. Menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan lokal. H. Membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas politik. I. Memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk. C. Membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri atau self-perpetuating. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fauzan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudari Thuraya Safa pada materi teknik komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan kegiatan atau proses yang menginginkan perubahan besar-besaran dalam sikap, mental, dan tingkah laku manusia. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik berikut. A. Persuasi. B. Pengadaan situasi sedemikian rupa sehingga orang terpaksa secara tidak langsung mengubah sikapnya. C. Mengulang hal-hal yang diharapkan akan masuk dalam bidang bawah sadar seseorang sehingga ia mengubah sikap diri sesuai dengan apa yang diulang. D. Memaksa secara langsung pengadaan perubahan sikap dengan hukuman fisik ataupun materi. Perubahan-perubahan dalam pembangunan menimbulkan impact communication pembangunan untuk mengubah mental, sikap, ataupun tingkah laku. Komunikasi pembangunan harus didahului oleh pengadaan predisposisi, kesediaan untuk menerima pesan komunikasi pembangunan itu sendiri. Komunikasi pembangunan bertujuan mengadakan perubahan sosial besar-besaran. Sistem komunikasi harus melihat pula bahwa pada umumnya di setiap negara berkembang, di samping itu ada komunikasi yang modern. Masih terdapat juga suatu sistem komunikasi yang tradisional. Untuk itu, komunikasi harus memperhitungkan first step flow dan second step flow dalam proses komunikasi tersebut. Berikutnya, fungsi media massa dalam masyarakat. Media massa memiliki beberapa fungsi sosial yang mencakup sebagai berikut. A. Fungsi pengawasan media adalah fungsi yang khusus menyediakan informasi dan peringatan kepada masyarakat tentang semua yang ada di lingkungan mereka. Media massa mengupdate pengetahuan dan pemahaman manusia tentang lingkungan sekitarnya. B. Fungsi interpretasi adalah memproses, menginterpretasikan, dan mengorelasikan seluruh pengetahuan atau hal-hal yang diketahui oleh manusia itu sendiri. C. Fungsi transmisi nilai adalah menyebarkan nilai, ide dari satu generasi ke generasi yang lainnya. D. Fungsi hiburan adalah menghibur manusia. Manusia itu cenderung untuk melihat dan memahami peristiwa atau pengalaman manusia sebagai sebuah hiburan. Kesimpulannya, model komunikasi berfokus pada interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat untuk menciptakan pemahaman bersama, menjadi kohesi sosial, dan memperkuat nilai-nilai budaya. Model komunikasi pembangunan lebih diarahkan pada penyampaian informasi, inovasi, serta edukasi guna mendukung perubahan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perbedaannya, komunikasi sosial menekankan hubungan sosial dan integrasi, sedangkan komunikasi pembangunan menekankan perubahan kemajuan dan transformasi masyarakat. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.